Nanti kalau ada acara kemudian nyanyi Indonesia Raya, itu Indonesia Raya itu di samping lagu sakral, lagu kebangsaan, itu juga doa, Pak. Maka ojo gembelengan gak Pak nanti pas nyanyi. Jadi saya itu paling mangkel gitu, Bu. Kalau ada orang pegawai negeri diajak nyanyian Indonesia nang ngene. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Aku mau mangkel, Bu. Padahal itu doa itu, Bu. Itu doa. Kenapa kok bahasanya? Kalau ditanya anak harus bisa jawab. Kenapa sih, Bu? Lagu Indonesia Raya itu kok di sanalah? Padahal kita di sini. Lagu Indonesia ini menggambarkan saat kita mau mencapai kemerdekaan, kita di negeri Indonesia tapi tidak serasa di negerinya sendiri. Maka berdoa. Kalau nyanyi Indonesia Raya itu saya hayati, saya nangis, Bu. Saya wong berangasan tapi nek ngono gampang nangis, Bu. Di sanalah aku berdiri. Ini saking berharapnya negara ini merdeka. Maka sekarang saat nyanyi begitu itu juga berdoa itu, semoga aku mampu hadir di negeriku ini sebagai pandu ibuku, akhirnya pejuang penerus. Jadi Indonesia Raya itu doa, ojo dinyanyikan dengan gembelengan. Karena kadang-kadang pegawai negeri sendiri. Indonesia tanahku, jangan. Jadi tegap gini. Tegap. Dan itu niatkan lillahi ta'ala. Jangan karena Pak Presiden, jangan karena Pak Menteri, jangan oleh kepala kantor, tidak. Tapi niatkan semua jadi bekal ibadah kita. Insya Allah dicatat deh malaikat. Gak salah nyatet malaikat. Kalau itu terjadi, Bu, maka akan tercapai persatuan Indonesia. Nah sekarang itu negeri kita itu belum sampai di sila ketiga. No sila pertama itu loh, saya eker wae. Ojo meneh antar agama, wong antar Islam ae eker. Sampeyan lihat orang yang menghina Gus Yakut apa itu kan dia wong Islam kabeh. Iya kan? Berarti itu tidak paham dengan sila kedua. Nah sebagai pegawai negeri kita jangan sampai nggak paham dengan sila kedua. Saya lepas masker, karena ibu-ibu pakai masker, Mbak Yayu dipakai saja biar nanti nggak kena cipratan saya. Walaupun tidak najis mughalathah tapi menyeramkan kalau kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Yang saya hormati bukan saja karena istrinya kepala kantor, tapi karena beliau adalah seorang ibu. Saya ingat hadisnya Rasulullah, ma akraman nisaa illa karimun, wa ma ahanan nisaa illa laimun. Hanya orang yang berakhlak baik sajalah yang mau memuliakan wanita, dan hanya orang yang berakhlak nista saja yang mau menistakan wanita. Ibu kita, Ketua Dharma Wanita, yang namanya terukir indah di dalam surat Al-Qari'ah ayat 7. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Bu isyatur radiyah. Ingatkan nggih. Ingkang dalem hormati Ibu Qayyim, Bu Iswatin, ibu-ibu kasih, ada saya karena ketutup jadinya itu Bu Inu ya. Oh ya Bu Inu. Bu Inu itu karena saya udah apal betul dengan inak-inuknya itu. Ina inu itu boso Jogjanya itu
Orang Jogja kalau bilang enak banget itu bukan enak, tapi uwinu. Jadi mungkinnya dulu pas main ke Jogja, kemudian di sana merasakan keenakan, terus uwinu banget itu. Ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bu sinten? Oh Bu Yahya, nggih. Nggih Bu Yahya dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk silaturahim di sini. Seandainya bukan karena ingat pesannya Mbak Fudla kalau hari ini saya harus ngisi di sini, mungkin hari ini saya masih di Jakarta. Saya dikasih tema oleh Bu Fudla tentang moderasi beragama. Tapi sebelumnya mungkin saya kenalkan sedikit, karena saya walaupun Pak Sahid kalau sambutan di mana-mana bilang itu saya belum ketemu sampean, saya sudah kenal nama sampean. Kok bisa? Di Forsa katanya gitu. Forum apa itu Fun of Roma and Soneta katanya. Guyon tapi beliau mungkin ditunjukkan Mas Sahrun kalau saya ngisi ngaji itu sering saya selingi lagu-lagunya Roma Irama. Saya kebetulan orang yang termasuk dari sekian orang yang disadarkan Roma Irama. Dulu saya nakal Bu, dan nakal saya mungkin masih ada sedikit-sedikit nempel sekarang. Tapi ya alhamdulillah sudah agak baikan gitu. Jadi kalau disebut kiai tadi ya keberatan gitu saya. Tapi saya aminkan saja, semoga kita semua bisa mengikuti langkah-langkah Pak Yai. Saya itu dulu ibtidaiyah di Gresik sampai tahun 85. Habis itu ke Jogja, sanawiyah sampai aliyah di Jogja sampai tahun berapa itu? 89. Disinilah saya ketemu Gus Yahya. Gus Yahya yang sekarang ketua PBNU. Beliau semester 1 di UGM, tidak sekolah di sana tapi kuliah sambil mondok. Jadi saya sanawiyah kelas 3 itu Gus Yahya semester 1 di UGM. Jadi agak senang juga ada senior yang satu alumni, yang kebetulan adiknya adalah Menteri Agama. Kan berhenti setahun, kemudian melanjutkan di Sunan Kalijogo, kemudian bersama bapak-bapak sepuh dari Kementerian Agama itu di Unislar. Habis itu nggak sekolah lagi karena sekolahnya untuk anak saya 5 Bu. Mungkin di sini yang paling banyak anaknya saya. Bu Yayu berapa Bu Yayu? 4, 5 juga. Nah, kalau Bu Yayu sekarang 5, padahal Bu Yayu itu lebih muda daripada saya, mungkin Bu Yayu nambah lagi. Siap tak Bu Yayu? Siap aja. Saya aktif di DMI, di MUI, di Basnas. Sekarang karena PNS nggak boleh ngurusi Basnas, tapi di Basnas masih diajak kerjasama untuk memotivasi. Jadi saya di sana peran saya untuk motivator. Kalau ada kelompok-kelompok bina, saya disuruh datang. Kemudian di IBHI, tapi IBHI ini mati 2 tahun ini. IBHI sejak pergantian, nanti mungkin Pak Lulus biar dihidupkan lagi, karena dulu yang ketua sekretarisnya itu Pak Zaini, saya wakil sekretaris. Kemudian di Masjid Agung, udah itu saja. Mohon ini kita catat di awal, bahwa hati kita ini perlu kita tata dulu. Karena hati yang tertata itu jangankan diberi ayat Al-Quran, jangankan diberi hadis, dengar lagu saja sudah tersentuh dan sadar. Tapi kalau hatinya tidak tertata, jangankan diperdengarkan lagu, dikasih hadis saja nggak tersentuh, dikasih ayat pun protes gitu. Jadi yang penting itu sekarang kita itu nata hati dulu. Seperti Amalia, kita sekarang masih di bulan Sya'ban. Dalam rangka menghadapi Ramadan itu kita dipersiapkan dengan bulan Rajab dan Sya'ban. Itu hakikatnya adalah, itu ada di YouTube saya, mungkin yang sudah pernah lihat mungkin sama dengan yang saya sampaikan. Rajab dan Sya'ban itu hakikatnya adalah untuk noto hati, dalam rangka mempersiapkan mau ketemu Ramadan. Jangan sampai gak ketoto kok Ramadan teko terus sia-sia, kan begitu kan. Maka Rajab dan Sya'ban itu ibarat tanah. Itu kita sedang mengolah tanah, menggemburkan tanah, supaya nanti ketika ditanami dengan bibit-bibit unggul yaitu Ramadan, itu hati kita
betul-betul menjadi tumbuhan yang subur. Maka dipersiapkan Rajab dan Sya'ban. Kita berdoanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga kita bertemu dengan Ramadan. Begitu juga dalam kajian-kajian semacam ini. Saya berharap banyak sekali dengan tafaulnya nama Bu Aisyatur Radhiyah, supaya Dharma Wanita ini nanti semakin kita akui, Bu, kita akui. Ya, ini bukan ngelek-ngelek, tapi kita akui. Dharma Wanita ini sempat kompak sekali ketika dipimpin istrinya Bu Agus Thohir. Bukan bermaksud membandingkan, tapi semangat semoga minimal bisa sama seperti itu sudah bagus sekali. Jadi ini bukan membandingkan, ini bahaya kalau membandingkan. Karena di medsos itu ada saya menulis menteriku idolaku, fotonya Pak Lukman Hakim. Tapi itu saya tulis tahun 2018. Pernah saya dengan Mbak Eni, Bu Yayu, ketemu beliau waktu Jambore. Ketemu beliau terus foto, saya posting 2018. Rupa-rupanya ada yang komentar, Bu, waktu rame-rame kemarin Gus Yakut, gak koyo iki, santun. Ada yang komentar. Lah Facebook itu walaupun ditulis tahun 2018, tapi kemudian ada yang komentar, muncul lagi, Bu, ke atas. Nah, dikiranya saya postingnya tahun 2002. Saya di-ban. Pak Nafi, sampean jangan banding-bandingkan dengan Gus Yakut. Gawat ini, hapus itu. Saya bilang, saya kaget. Yang mana, Pak? Itu langsung saya screenshot bahwa itu postingan tahun 2018. Artinya apa? Kita kalau dibanding-bandingkan nggak suka ya, apalagi ibu. Alah, Bu, sampean gak koyok mantanku. Kiamat itu. Kiamat. Maka tadi bukan bermaksud membandingkan, cuma apa yang pernah baik itu kalau bisa kita kembalikan lagi. Terkait dengan moderasi ini, kalau nggak ditata hatinya, diajak ngomong moderasi juga nggak mau. Nggak mau. Jadi perlu kita tata hati dulu. Wajib kita tahu bahwa kalau ada kalimat moderasi, antara tulisannya moderasi beragama dengan moderasi agama, itu beda. Beda, Bu. Untungnya yang benar ini, yang pakai ber. Nanti bedanya di mana? Nah, nanti kita bahas. Yang jelas kalau ada tulisan moderasi agama, itu perlu kita luruskan. Karena agama itu sudah moderat, apalagi Islam sudah moderat. Nah, beragama itu ternyata bukan hanya Islam, tapi kita mempersatukan persepsi dengan agama-agama lain terkait dengan bahwa kita ini orang Indonesia, harus sama-sama menyelamatkan Indonesia. Ojo geger masalah agama. Nah, intinya ke sana nanti. Baik, supaya kita tidak gampang gerusa-gerusu, maka kita melatih dulu untuk berteriak. Saya minta panjenengan berteriak. Ini baca berdasarkan warnanya. Misalkan ini ya, apa? Merah. Yang kenceng, merah. Yang kenceng lagi, Bu. Saya doakan semakin sehat kalau kenceng. Saya doakan darahnya lancar. Ulangi ya. Apa? Merah. Anjeng? Kurang kompak, Bu. Makanya putranya sampean cuma 2. Kalau keras itu anaknya banyak, Bu. Karena nyautan. Wong sing suarane keras itu nyautan. Jadi ini anaknya banyak. Makanya Bu Yayu itu kan kalau kiroannya kan kenceng kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara perut. Wah, itu manaan tuh. Saya berani, walaupun beliau bunyai, saya berani gojlok karena sama-sama penyuluhnya. Merah. Terus 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 oh. Saya tadi bilang apa? Dibaca berdasarkan warna. Nah, ini perlu kita tes, Bu, supaya kita tidak gerubiya-gerubi, tidak usah gerusu. Oke, harus diulang ini karena salah ya. Monggo diniati begini-begini ini. Kalau sampean, Bu, ayo dibaca keras, kemudian sampean mau, itu sampean membahagiakan saya.
Dan kalau sampai membahagiakan saya, hati saya direspon oleh Jibril, direspon oleh malaikat pembawa rezeki juga. Orang-orang sing nyenengno awakmu iku tak dongakno kabeh atine iso seneng. Begitu, Bu. Jadi Islam itu begitu. Makanya Dharma Wanita itu nanti program ke depan mengenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan sering, Bu. Coba jenengan hadiri acara-acara pernikahan. Salamnya itu hanya orang-orang tertentu. Kalau kori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atik kori kuru gitu. Gak dijawab, Bu. Mane sambutan, atik kopi air rodok tepos ngene, Assalamualaikum. Gak dijawab, Bu. Tapi kalau yang datang itu misalkan Pak Marom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu berarti gak ngerti artinya Assalamualaikum. Padahal Assalamualaikum itu doa yang subhanallah, seluruh kalimat, catat betul Bu ya, seluruh kalimat yang ada di dalam sholat semuanya bisa kita jadikan wirid. Saya insya Allah walaupun coro duit ngono kapati duit, kapati dibawa duit, tapi karena mengamalkan sing bangsa cilik-cilikan kayak gitu tadi terus dibahagiakan oleh Allah. Saya dulu orangnya meneng Bu, tapi sekarang karena dibahagiakan oleh Allah, ketawa aja saya gitu. Dan jadi apapun saya nggak susah, nggak sedih, nggak pernah menaruh diri saya tinggi-tinggi. Jadi walaupun saya narasumber, saya juga siap jadi yang nyuting, yang apa biasa. Bener, ini bukan curhat tapi bener, nggak ada beban sama sekali. Karena Assalamualaikum itu doanya banyak banget. Kalau kita renungkan Assalamualaikum, semoga badan kita, kalau Assalamualaikum berarti kan semoga badan panjenengan selamat, semoga jiwa panjenengan selamat, semoga rezeki sampean selamat, semoga keluarga panjenengan selamat. Suami yang sedang pimpinan, sekarang kan kalau jadi pimpinan kan rumah itu kayak ngadep penjara saja gitu kan. Itu dengan Assalamualaikum selamat. Jadi selamat itu banyak banget. Tapi anehnya orang nggak pakai jawab. Dan itu ada kaitannya dengan gak dielmoni tadi. Dar, ulangi ya. Ini termasuk yang baru datang tadi biar kejebak Bu. Bareng-bareng yang kenceng Bu ya. Oke. Merah gitu Bu. Ulangi ya. Merah. Sing leren suwe itu berarti leren angen-angen. Langsung direspon. Boleh. Lanjut biar terus mulai pinter. Nah, oke. Itu apa itu? Nah itu ternyata ada ayatnya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti lan lamun sira melu-melu aktaro man fil ardi, aktaro man ing ake-ake uang, ing mayoritasnya uang. Sekarang mayoritasnya orang sedang main TikTok, kita melu. Boleh nggak sih main TikTok? Boleh, wong banyak manfaatnya. Tapi jangan melu-melu sing gak ngerti waktu, gitu kan? Itu sing bahayanya. Boleh, tapi yang penting mesti tetap bisa kontrol. Itu. Kontrol pakai R, jangan kayak Ustadz Sam ya. Ustadz Sam itu live di Indosiar ngomong kontrol R hilang. Oh bahaya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, maka engkau akan lepas, tidak akan menemukan jalane Gusti Allah. Gak tambah bener. Ono wong melok-melok maki-maki Gus Yakut melok-melok. Ono wong komentar guru ngerti. Nah ini nanti kenalkan. Kalau panjenengan jelas tidak, wong panjenengan keluarga besar Kementerian Agama.
tapi kan ke anak perlu kita pesankan, nak, bapak itu kerja di Kemenak, Gus Yakut orang Kemenak. Umpama Gus Yakut ono keseliune, minimal ojo sampai melok-melok ngelok-no. Gak isa komentar sing apik, mending meneng. Nah itu ke anak-anak minimal kita sampaikan. Jangan ikut-ikut. Iyattabi'una illa dhon. Tadi pagi saya jam 7 ditelepon Suara Giri FM, ditanya tentang produk halal itu. Halal itu kan ada, Pak, ini ada yang tanya, katanya halal, ini tulisannya bukan halal tapi haram. Jadi Suara Giri tadi live, saya bilang itu illa dhon, berdasarkan Panyono. Kalau tidak berdasarkan Panyono, sebelum menjustifikasi, tanya ke ahli khot, di mana ada roknya. Kalau rok itu gini ya, ada garis ya, rok itu mesti di bawah garis ini. Tapi halal itu kan nggak ada yang di bawah garis ya, di atas garis semua kan, itu lam, bukan haram, gitu kan. Nah itu illa don. Sekarang banyak yang ini, Bu. Orang itu berdasarkan don, praduga terus, sehingga ruwet. Dan kita karena bagian dari keluarga besar Kementerian Agama harus meluruskan ini terkait nanti moderasi ini kita bangun dulu. Jangan sampai hidup kita itu didasari don. Seperti saya tadi ditegur, Pak, sampean membanding-bandingkan Gus Yakut dengan Pak Lukman Hakim, itu berdasarkan don. Karena nyatanya saya tidak. Wong itu saya tulis biyen tahun 2018 gitu kan. Wa inhum illa yakhrusun, mereka itu hanyalah berdusta. Maka supaya tadi kita nggak ikut-ikutan, gak gampang melok, didelok dulu. Wah ini genah. Perlu kita sosialisasikan soal kampanye sebagai orang Kementerian Agama, kementerian yang namanya ada agama. Kampanye kita adalah bagaimana kalau ada tetangga tanya ke kita, Bu, besok saya pemilu itu nderek sinten? Bagaimana jawaban jenengan? Monggo diistikharoi. Sebab sekarang banyak orang bodoh, Bu. Pura-pura bodoh, datang ke rumah, tanya, direkam, masalah. Maka lebih amannya adalah kita jawabnya apa? Besok kita istikharoi saja, Bu. Mana yang mantep? Itu jawabannya. Nah, sekarang kita ngomong hadis tentang moderasi. Kenapa saya tadi bilang bahwa orang kalau nulis moderasi agama itu perlu diluruskan? Karena agama lebih-lebih Islam itu mengajarkan, coba wafis sahih, dan di dalam hadis sahih ini saya ambil dari kitab Inna hadatin sak temene iki agomo, pakai lam, alif lam, berarti agomo Islam iki ku yusrun, gampang. Jadi agama Islam itu gampang, gak repot. Jangan direpot-repot. Yuridullahu bikumul yusra. Ya, Gusti Allah dhewe seneng nek dhewek iku sing gampang-gampang. Sampai ngimami, aku gak apal ayat panjang, ya wis ina atau ina yang gampang gini kan. Yusrun wa syari'atuhu, yang bener karena ini ada ina, wa syari'atahu kullaha sahlatun. Syariatnya itu gak ngerepotno, mempermudah kehidupan kita. Itu loh. Yang terkait dengan moderasi, sahlatun gampang, samhatun moderat. Maka kalau kita ngomong agama Islam itu moderat, coba moderasi itu kita kembali ke Pancasila. Pancasila ya. Islam mengajarkan, kalau ada yang bilang moderasi itu nggak sesuai dengan konsep Islam, ya tentu bertentangan dengan hadis ini, ya kan? Karena gini, kalau kita kembali ke Pancasila, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ayatnya mana? Wa ilahukum ilahu wahid, bisa. Qul huwallahu ahad, bisa. Kemudian aplikasinya
Kalau kita menjadi orang Indonesia, mau dianggap sebagai orang Indonesia yang sah, kita harus punya Tuhan. Konsep Tuhannya harus kita sadari. Di mana? Karena di sila berikutnya itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kalau ada orang ngomong semua agama benar dan kita ngomongnya iya benar, itu pasti ujung-ujungnya salah. Karena begini, kalau semua agama benar berarti sekarang kita boleh ke masjid, besok boleh ke gereja, lusa lagi boleh ke kelenteng, lusa lagi boleh ke wihara. Nah itu kalau semua agama benar. Maka kalau sebagai orang Islam, agama yang benar adalah Islam. Benar kata ibu, menurut penganutnya. Tapi menurut penganutnya. Tapi kalau saya ditanya, agama yang benar adalah Islam, terus ada terusnya Bu. Tapi agama saya memerintahkan, Islam memerintahkan untuk menghormati pemahaman orang lain. Karena Nabi mengatakan kullaha sahlatun samhatun, harus menghormati pikiran orang lain. Kalau kita dibilang istri kita gembrot, kita marah. Bu, bojo sampean wetenge gede. Kalau dibilang begitu marah, ya kita juga jangan bilang celahnya orang lain. Kalau agama kita dihina marah, ya kita jangan menghina agama orang lain. Saya aja ini penyuluh, jangan pernah khutbah menyinggung tentang agama lain. Karena kalau agama kita disinggung juga salah. Kecuali kalau komunitas itu ada yang tanya atau dialog tanya, nggak apa-apa. Makanya kemanusiaan, beda itu manusiawi. Beda itu manusiawi. Wong wajah kita loh nggak ada yang sama. Ada yang sama Bu? Walaupun saya mirip Rano Karno juga kan nggak plek. Nggak guyon. Kan nggak plek. Ya kan? Walaupun Bu Inu ini mirip Desi Ratnasari, tapi kan nggak plek, gitu. Saya nggak berani gojlok Bu Isya. Nggak plek, karena memang beda itu manusia. Karena manusiawi harus kita perlakukan dengan kemanusiaan yang adil. Adil itu bagaimana? Nek kita dinyek mangkel, ya ojo ngenyek wong. Nah gitu. Ini moderasi beragama. Kalau agama kita dinyek, nah kita boleh secara hukum nuntut, Pak, saya nggak pernah menghina mereka. Tapi kok Al-Quran kami diinjak-injak. Nuntut secara hukum boleh. Karena bertentangan dengan Pancasila, sila kedua. Konsep agama, ketuhanan yang Maha Esa, beda-beda. Itu manusiawi. Harus kita perlakukan adil, bukan hanya adil, tapi beradab. Yang namanya beradab itu, aku itu ngarani, ini agamamu itu salah. Makanya aku milih yang benar, yaitu satu, Islam. Tapi itu dari bahasa keyakinan. Beradab tidak saya akan ucapkan, karena itu bahasa keyakinan. Nah, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu beradab. Kalau ada orang gembrot, jadikan itu bahasa keyakinan. Jangan bilang kok sampean gembrot, jangan. Itu bahasa api, beno. Perkara hati sak omong-omong, tapi lambemu aja ngomong gitu kan ya. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau itu terjadi Bu, maka akan tercapai persatuan Indonesia. Nah sekarang itu negeri kita itu belum sampai di sila ketiga. No sila pertama itu loh, saya eker wae. Ojo meneh antar agama, wong antar Islam ae eker. Sampeyan lihat orang yang menghina Gus Yakut apa itu kan dia wong Islam kabeh. Iya kan? Berarti itu tidak paham dengan sila kedua. Nah, sebagai pegawai negeri kita jangan sampai nggak paham dengan sila kedua. Tolong diingatkan Bu ya, kalau bapaknya ke kantor, ojo mung dibenerkan kerahnya tok, tapi diingatkan yang lain juga Pak. Nanti kalau ada acara, kemudian nyanyi Indonesia Raya, itu Indonesia Raya itu di samping lagu sakral, lagu kebangsaan, itu juga doa Pak. Maka ojo gembelengan gak Pak nanti pas nyanyi. Jadi saya itu paling mangkel gitu Bu. Kalau ada orang pegawai negeri diajak nyanyian Indonesia nang ini, Indonesia
airku, tangan tumpah darahku. Aku mewangkel. Padahal itu doa itu, Bu. Itu doa. Kenapa kok bahasanya? Kalau ditanya anak harus bisa jawab. Kenapa sih, Bu? Lagu Indonesia Raya itu kok di sanalah? Padahal kita di sini. Ayo jawabnya gimana, Bu? Mbak ini apa, Mbak ini? Kalau ditanya anaknya begitu, Bu, lagu Indonesia Raya itu kok di sanalah? Padahal kita di sini. Lagu Indonesia ini menggambarkan saat kita mau mencapai kemerdekaan, kita di negeri Indonesia tapi tidak serasa di negerinya sendiri. Maka berdoa. Kalau nyanyi Indonesia Raya itu saya hayati, saya nangis, Bu. Saya uang berangasan tapi aku gampang nangis, Bu. Di sanalah aku berdiri. Ini saking berharapnya negara ini merdeka. Maka sekarang saat nyanyi begitu itu juga berdoa itu, semoga negeriku itu, aku mampu hadir di negeriku ini sebagai pandu ibuku, akhirnya pejuang penerus. Jadi Indonesia Raya itu doa, ojo dinyanyikan dengan gembelengan, karena kadang-kadang pegawai negeri sendiri. Indonesia negeriku, jangan tegap gini. Tegap. Kalau bawa Al-Quran biasanya kan kalau mau sama Pak Koyim mau apa pelantikan gitu, di sini Al-Quran nggak apa-apa, Al-Quran diginikan terus gini, tangannya begini, tegap. Dan itu niatkan lillahi ta'ala. Jangan karena Pak Presiden, jangan karena Pak Menteri, jangan oleh kepala kantor, tidak, tapi niatkan semua jadi bekal ibadah kita. Insya Allah dicatat deh malaikat, gak salah nyatet malaikat. Jadi ada hadisnya, ini hadisnya tentang moderasi. Ini nggak usah saya bakas, nanti terlalu panjang. Nah, ayat moderasinya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'a itu tulisannya salah, ini salah tulisannya. Walau syaa rabbuka, makanya jenengan kalau kebiasaan deres Al-Quran tetap belilah mushaf ya, karena yang di digital itu ya banyak terjadi kayak gini-gini. Ini salah, ini salah, kurang pas ini. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Nek Gusti Allah ngersakno sak donya ini didadekno Islam kabeh ya gampang. Tapi kenapa kok tidak dikehendaki seperti itu? Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apa sampean iku mbek wong nek gak cocok iku sampean kepengin cocok supaya wong iku padha mek sampean, kan gitu kan. Ya pegel dhewe. Pegel, Bu. Pegel kalau hidup ini orang aku mbek wong iku lho hormat seru, wong iku kok enggak ya. Pegel. Tapi supaya tidak pegel ya, hormat ini lillah, bukan karena orang itu, bukan karena siapa-siapa, tapi ini adalah bekal perjalanan hidup kita setelah kematian. Maka enak saja, kan gitu, Bu ya. Makanya inilah afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Pegel kalau kita menginginkan, "Mbok kamu Islam." Nah, terkait dengan tema ini, efek puasa dalam memperdalam pemahaman makna indahnya perbedaan itu butuh pengekangan nafsu supaya kita nggak terlalu mengikuti nafsu. Karena puasa itu ada macam-macam ya. Ilam an-nas-shauma, baca ininya ini. Puasa itu ada yang puasa umum. Puasa umum yaitu nggak makan, nggak minum, nggak kumpul bojo. Puasa umum. Wa amma shaumul khusus fa huwa kafus sam'i. Terus ada wa amma shaumul khususil khusus, ada umum, khusus, khususil khusus, yaitu menjaga seluruh yang kiranya menjauhkan kita dari Allah, jangan sampai kita lakukan. Itu puasa. Maka termasuk geger. Coba kalau puasa itu masih ada orang ceramah mempersoalkan bid'ah, melukai hati orang lain. Oh, ceramah kok koyok ngono. Pokoknya ciri-ciri ini, kalau sampean ikut ngaji, mulai kok gregeten mbek wong, berarti sing ngaji mau provokator, dudu kiai. Ciri-cirinya, oh itu provokator, terus gak usah belok itu. Tuh. Jadi termasuk puasa ini adalah jangan mempersoalkan itu tadi. Ayat yang saya bacakan tadi,
Allah saja. Kalau saya kehendaki, sak donya Islam kabeh iso. Tapi kenapa kok tidak? Nah, itu PR bagi kita semua. Untuk api-apian, untuk tampil api-apian akhlak. Ngoten nggih? Nah, ini pesan saya. Mari kita fokus rezeki, jangan terkecoh uang dan materi. Nek wis iso ngene, merdeka, Bu. Merdeka. Merdeka sekali. Maksudnya fokus rezeki itu bagaimana? Ini kan, yang kita cari itu ridho Gusti Allah. Semua untuk akhirat. Coba kalau kita ditanya siapa Tuhan kita, jawabnya Allah. Tapi prakteknya kita lebih sering mengikuti nafsu daripada mengikuti Gusti Allah. Prakteknya. Padahal kalau kita ditanya siapa Tuhan kita, siapa Tuhan kita? Allah. Tapi prakteknya kita lebih sering menuruti nafsu daripada, misalkan ada orang dolimi kita. Kalau betul Tuhannya Allah, Tuhan kita itu Allah, ya pasang, ya Allah, iku kawula sampean, aku ya kawula sampean. Tapi wong iku kok menyeke kenemenen, aku wis meh-meh kepancing muring-muring, ya Allah, sampean jaga aku ya Allah. Wong iku ya sampean jaga. Supaya aku mbek wong iku sing padha-padha makhluke terjadi hubungan sing apik. Itu lho. Ya Allah, bojoku ya makhluk sampean, aku ya makhluk sampean. Tapi bojoku saiki kok sawangane punya wanita idaman lain. Jadi ini alhamdulillahirabbil alamin, panjenengan yang menguasai seluruh alam, alam atiku dan alam bojoku. Bojoku gualak. Engko nek tak tuturi ya tambah melayu ya Allah. Golek sing kaya ngono ya wis repot maneh ya Allah. Jadi saiki tak serahno nang sampean wae. Mbuh, semono alamku iki sampean toto supaya aku gak muring-muring, alam bojoku ya sampean toto supaya gak nyasar ado-ado gitu lho. Makanya wong wedok iku perannya kan almar'atu imadul waton. Wong wedok iku tiang negara. Di mana? Guyon saya dengan Mbak Yayu ini sering saya sampaikan kemana-mana. Saya lupa ini tadi. Sampean Yantun Putri jadi orang Jogja itu ibarat sarung, Mbak Yayu. Masih ingat Mbak Yayu? Sarung. Sarung itu kan kata wali. Wali yang nyebut sarung itu maksudnya itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Panjenengan iku sarunge wong lanang lan wong lanang iku kemul sampean kan gitu kan. Sing disebut sarung iku sampean jaga bapak-bapak iku supaya gak nyasar. Kalau mau nyasar ben wurung, makanya sarung. Wurungnya nyasar. Pak, sing alus. Sarung. Kalau kita nggak tampil sebagai sarung, ya tetap sarung, tapi elek. Fungsinya apa? Sekedar menjadi santapan atau sasaran burung. Gelem sampean dianggap gak dudu partner hidup, tapi sampean hanya sasaran burung. Kadang-kadang kan wong lanang kan kadang-kadang bukan karena ingin tidur, tapi boleh gak iso turu njawil, Bu, aku gak iso turu, Bu. Terus lapo? Njaluk obate turu. Wis ngono wae niku obate turu, terus mari ngono ngorok. Iku wong wedok sarung. Nah, sebagus-bagus sarung yang bagus adalah sarung atlas. Bukan BHS. Kalau BHS itu kan kata anak saya BH itu kan tempatnya melon BH. Kalau S berarti BH tempat melon sing cili. Jadi wong wedok sing meloni cili itu berarti wong wedok cap BHS. Ada di sini. Enggak, sekarang di sini kok gede-gede kabeh gitu. Gede-gede kabeh. Kalau yang kecil itu nek cili sak tekeman ngene iku jenenge BHS. Kalau atlas itu apa? Resmi bisa, santai bisa, diajak dharma wanita, oke. Ya wis pokoknya masak oke, guyon ya oke. Ojo sampai dadi wong wedok gak gelem dijak guyon, Bu. Saya pesan, Bu, ya betul-betul ini kan karena bapak-bapak, mek aku tok sing lanang. Iki adalah curahan hati seorang laki-laki, Bu. Percayalah, seruat apapun Pak Sahid, selagi ibu masih bisa tersenyum, dunia masih terang benderang. Iya,
Bapak-bapak itu justru senyum sampean, volumenya harus sampean tingkatkan ketika bapak dalam sedang berduka. Ojo melok-melok, gak butuh rewang mecucu. Lah bapak pusing kok sampean melok. Gak wani nyopo tambah ngono. Ayo yang jadi sarung atlas, wanita yang seperti sarung atlas, diajak santai bisa, diajak resmi bisa. Ojo jadi sarung sing apa tanpa merek. Sarung tanpa merek itu apa? Nek dijak guyon akas Bu. Jak ngomong serius gak iso blas. Nah itu sarung tanpa merek. Gak jelas. Juga ini yang paling kejem. Jangan jadi sarung cap gajah duduk. Apa sarung cap gajah duduk? Non? Gajah duduk itu semakin parah kalau ada ini. Kalau ada handphone. Dadi nek ana bojo teko ngono longgo. Wis teko Pak. Ngono. Kualat Bu sampean. Suami, ya seandainya ada bapak juga saya sampaikan, bapak juga jangan begitu. Suami itu hukumnya sama dengan azan. Ini saya sampaikan kemana-mana Bu. Sudah, kalau di YouTube lu podo mau, ya memang saya sampaikan kemana-mana. Karena memang bahasa penyampaian seperti ini dibutuhkan biar gampang diingat. Jangan seperti sarung gajah duduk. Orang yang wanita atau suami yang berperan seperti sarung gajah duduk, besok kalau meninggal dunia pikul-pikulane abot. Kenapa abot? Hukumnya suami, hukumnya pasang istri itu seperti adzan. Hukumnya keluarga atau manusia lain seperti adzan. Jadi kalau ada tamu berdiri, asalnya logo handphone ditekek, lho kok panjenengan? Walaupun tamu ini gak gawa apa-apa. Ojo ono tamu. Saya pernah itu dititipi tempan. Mari ngono, assalamualaikum. Maca Al-Quran. Waalaikumsalam. Siapa itu? Kula Pak. Kula sapa? Hanafi. Siapa ya Hanafi? Temane ndak orang ngono. Wonten kiriman iki saking putra jenengan. Ya tekeken kono. Saya ngaji Al-Quran. Masa ngaji Al-Quran gak diterima mbek pangeran ngajine. Karena gak ngormati tamu, senajan rembes kayak ngene tamune. Sopo saja enggak itu menungso makhluk pangeran. Jangan kayak luwe bojo mari teko ampis sempis oleh ngindari motor gede, oleh ngindari ngerem, teko omah bojo dolanan handphone gak ngadeg. Iku padha hukume orang Allahu Akbar kalau sedang pakai taruh handphonenya. Hormati azan, sing azan iku suarane menungso tapi itu panggilannya Gusti Allah. Iki sing manggil Gusti Allah, walaupun suarane wong gak enak. Kan banyak bapak-bapak gitu. Ono marotuwae teko, nyenggal bojone. Ya kalau bapakmu teko, mesti tinggal kamar. Nah, itu jenenge wong cap gajah duduk. Tapi saya juga minta ibu-ibu jangan jari sarung kecubung. Sarung kecubung itu singkatan kecubung itu, Pak. Kecup-kecupan mbek ambung-ambungan. Dadi bapak iku nek mulai teko kantor, Pak, sampean wis pegel lo kantor, gak usah melok ngurusi masjid. Ayo kecup-kecupan mbek ambung-ambungannya. Nah, jangan begitu ya, Pak. Gak apa-apa, golek sangu sing luwih akeh. Mana istrinya Pak Nasihun Amin? Mana? Oh ya, sampean sing ikhlas ya, memang bapaknya begitu ngurusi masjid ora mbek aku. Ngosok Pak Imam iki cak mrene mare. Aku yang ngono. Bojoku yang ngono. Pak Amin yang ngejak Pak Imam. Enggak pulang-pulang Bu ngurusi masjid-masjid. Enggak apa-apa, itu sangune urip. Aja ngono. Bojone wis gak usah lah Pak sampean ndek kantor wis pegel apa ngurusi ngono wong gak jelas. Ya aja ngono. Iku jenenge wong wedok cap kecubung. Ngejak kecup-kecupan mbek ambung-ambungan. Banyak lagi sarung-sarung yang lain, tapi kita tidak sedang membahas sarung. Saya tutup ya Bu ya. Orientasi ridho Allah. Ridho Allah itu jangan terkecoh atau kepencut uang atau materi. Gini, diundang ibu-ibu Dharma Wanita di WA Bu Fudlah misalkan. Besok pembinaan. Delalah sing bina itu Ibu Isyatur Rodhiah pas tidak bisa. Ibu Iswatin juga pas nggak bisa. Yang kebetulan ketiban sampur sing bina adalah Bu Yahya misalkan gitu kan. Semakin mudun kan gitu misalkan.
terus sampean nggak fokus kepada ridho Allah, mesti begini, gak usah teko, Bu Yahya wae kok. Jangan begitu. Jangan begitu. Misalkan ini tadi, kalau seandainya yang berdiri di sini yang datang Pak Marom, obek. Berarti yang begitu-begitu ini yang datang-datang tidak terkecoh materi. Kalau materi atau jenggeleke iki Pak Hanafi iki gak dadi apa-apa, mek penyulu. Halah penyulu itu. Terkecoh materi. Apalagi terkecoh uang. Engko teko oleh sangu enggak? Nek gak oleh sangu, gak teko. Nah itu juga terkecoh uang. Padahal kita itu tadi kalau ditanya, jenengan pasti meninggal apa tidak? Pasti. Orang kalau ditanya, saya pasti mati. Tapi kenyataannya, prakteknya orang berlaku seakan-akan tidak mati. Buktinya apa? Tidak mengumpulkan bahwa apapun bisa kita jadikan sebagai sangu perjalanan ke akhirat. Jadi ngumpul begini kita niati sebagai sangu perjalanan akhirat. Ngumpul no nyempurna no sangu ke perjalanan akhirat. Bukan karena sungkan Pak Syahid, bukan karena sungkan Bu Syahid, tapi betul-betul iki alhamdulillah diajak kumpul-kumpul. Apalagi diajak baca Al-Ikhlas ping 3. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. 3 kali saja sudah sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi kapoprek kumpul, ngono ono wong salam, assalamualaikum, minimal begitu. Nanti saya jawab salam, ben aku selamat, bojoku selamat, keluargaku selamat, kabeh keluarga Kementerian Agama selamat, kan begitu Bu. Jadi assalamualaikum. Kalau kumpulan itu fokusnya ridho Allah, nggak akan sepi seperti ini. Nah ini maksud saya, ke depan kita garap untuk kita sadarkan bahwa seluruh yang kita lakukan ini adalah sangu perjalanan ke akhirat. Gelem nyuting, gelem dadi sopir, gelem dadi noto sembarang sing mestine gitu, bukan pekerjaan kita, nggak apa-apa. Jangan lihat ke situ. Ini tugas keimanan untuk fokus kepada rezeki. Untuk mau moderasi beragama, niatnya ayo diajak wong iki rukun, kan begitu. Jadi panjang. Jangan mari fokus kepada rezeki, artinya semua mari kita niatkan sebagai sangu perjalanan akhirat. Bisa. Innamal a'malu binniyat. Apa jari niate? Sudah Bu, ini saya banyak banget. Saya tutup dengan ini. Ini udah terakhir ini. Kenapa kita perlu menghormati orang lain? Kata Allah, biar kita bahagia. Karena sholat itu intinya adalah supaya kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdu itu sebelum lillah. Alhamdu sebelum lillah. Bentar ya, saya lihat ke sini. Nah, alhamdu, ini alhamdu ya. Alhamdu, seluruh kebaikan itu kita lakukan lillah. Apakah alhamdulillah itu? Ya at-tahiyat, at-tahiyatul, penghormatan, menghormati sesama itu tadi lillah. Jadi kalau lillah tidak ada mengenal iki penyuluh, iki pengawas, iki gak duwe pangkat, iki di jabatan, gak mengenal begitu. Tapi betul-betul penghormatan ini lillah. Pak Syahid juga manusia, saya hormati sebagai manusia, apalagi beliau baik, gitu kan. Wong yang nggak baik aja tak temen-temen tak lewang-lewangi kok. Apalagi yang baik. Karena saya niatnya at-tahiyatu lillah. Kulae at-tahiyat itu di mana? Inna sholati. Kulae dak ngono. Paning ngono mubarakah. Kita melakukan begini kan mendapatkan ilmu. Nanti kita tebarkan di tempat kita, di tempat kajian-kajian kita, kata si Ibu tadi. Itu menebarkan keberkahan. Itu kulanya di mana? Wanusuki, ini sebagai pengabdianku. Solawat itu rahmat, ramah. Kalau Allah itu Rabbul Alamin, kalau Nabi Muhammad itu rahmatal lil alamin, kalau kita menut sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad, ya kita ramah kepada seluruh alam. Jangankan manusia, semut aja harus kita hormati, gitu kan? Ojo maneh menungso, ojo maneh bedo agama menungso, kan gitu kan, moderasi. Islam mengajarkan seperti ini. Jadi kalau kita dituduh nggak moderasi, salah besar. Wong kita diajarkan at-tahiyat, menghormati agama orang lain kok. At-tahiyat
tahiyat termasuk menghormati orang. Menghormati mertua, menghormati bojo, menghormati anak, menghormati guru, menghormati tonggo. Kelawan tonggo. Monggo cek karsa kelawan dulur lan kanca kang padha rukun aja ndersila iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Monggo ya salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Semua itu kita lakukan. Itu apa? Sholawat, penghormatan kepada orang, menebar keberkahan. Kalau magic jar-nya dibuka kok nasinya masih banyak. Kalau di kota-kota, nggak tahu kalau di desa-desa dibungkus mana dikasih iwak, ditekek vario, golek wong gendeng, orang-orang yang kayaknya nggak bisa minta. Lisa'il wal mahrum, orang gendeng itu kita kasihkan, orang beca, ini nggak apa-apa, bukan sisa, mau saya dong mejijer kok, itu kan, itu mubarakah, itu namanya pengabdian, wanusuki, sholawatut, itu hidup kita intinya untuk menebar keramahan, dan kalau kita mati membawa at-thayyibat, kebaikan ketika wa mamati, itu semua makna dari alhamdulillah. Maka terakhir kalau dibaca itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Termasuk moderasi ini kita lakukan lillah, bukan karena ada program dari pemerintah, tapi ini tugas agama kita. Sayangnya banyak sekali yang kalau saya sampaikan yo nanti sampean blenger. Jadi saya cukupkan segitu. Jadi kalau kita maknai semua itu jadi seindah itu, Bu. Indah sekali. Sayangnya kan saya menebar 750 Google Form angket terkait pemahaman makna sholat. Ternyata ada jawaban yang mengerikan, Bu. Bukan saja nggak paham maknanya, tapi bacaannya nggak hafal, dan itu di tahiyat. Padahal tahiyat kan menurut rukun. Kalau nggak dibaca itu sholatnya nggak sah. Tapi 750 yang saya tanya, ada sekitar 100-an yang menyatakan hafal sak maknane. Yang lain itu bilang nggak hafal. Jangankan maknanya, bacaannya aja nggak hafal. Nah ini tugas kita semua, bagaimana supaya keluarga selamat, paham maknanya sholat, sehingga nanti terakhirnya itu ini tujuan kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya kena, insya Allah nggak ada bapak-bapak kita korupsi. Kalau sholatnya kena, insya Allah bapak ibu-ibu juga nggak sering panasi hati. Terima kasih. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tidak terbereset keminter, tapi semata-mata sharing untuk menebarkan mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.